Jangan pernah memulai investasi kalau teman-teman tidak tahu poin-poin berikut ini. Oke, jadi kali ini kita akan ngobrol santai tentang apa saja sih poin-poin yang perlu teman-teman perhatikan sebelum memulai investasi. Buat teman-teman semua yang ingin memulai investasi, jangan tergesa-gesa. Jadi teman-teman harus memperhatikan beberapa poin ini supaya teman-teman tidak salah mengambil keputusan dalam berinvestasi. Jadi investasi itu tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, spontan, teman-teman terjun, bebas tanpa pengetahuan, maka ujung-ujungnya bakal boncos atau rugi ya. Dan sangat disarankan untuk teman-teman belajar dulu tentang investasi, tentang hal-hal apa saja perlu diperhatikan sebelum teman-teman masuk ke dalam investasi itu sendiri. Oke, jadi kita akan bahas dari yang pertama ya. Jadi sebelum teman-teman memulai investasi, hal yang perlu teman-teman tanyakan kepada diri teman-teman sendiri adalah tujuannya apa. Jadi ketika teman-teman ingin menginvestasikan uang, teman-teman harus tahu tujuan dari investasi ini apa. Kenapa perlu tujuan? Supaya kita ada arahnya, jelas. Kita punya target, jelas. Nah, kalau orang-orang investasi tanpa tujuan, dia akan melakukan investasi itu tanpa target. Dan dia nggak tahu ini investasi buat apa. Jadi itu akan berakhir kepada tidak ada konsistensi dari orang yang berinvestasi. Karena dia tidak punya tujuan, tidak punya arah yang jelas, jadi blur gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin memulai investasi, tentukan tujuannya dulu. Nah, setelah menentukan tujuan, otomatis teman-teman bisa menghitung. Ketika teman-teman sudah punya tujuan, lalu tentukan waktunya gitu ya. Berapa lama ketika ini. Contoh tujuan itu kayak mau beli rumah, mau beli mobil, mau biaya menikah. Itu tujuan investasi yang bisa teman-teman ambil sebagai contoh gitu ya. Let's say kita mau mengumpulkan uang dengan cara investasi untuk membeli mobil gitu ya. Nah, ketika kita ingin membeli mobil, itu tujuannya sudah ada. Kapan kita mau beli? Misalkan 2 tahun lagi. Nah, tinggal kita hitung dengan harga mobil yang ingin kita beli, dengan jangka waktu yang ada, berapa uang teman-teman harus kumpulkan untuk bisa tercapai tujuan investasi tadi. Itu yang perlu teman-teman perhatikan sebelum mulai investasi. Sama halnya dengan yang lain. Ketika teman-teman ingin memulai investasi, perlu ada tujuan yang jelas ya, spesifik dan detail. Oke, yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman ingin memulai investasi, teman-teman harus memperhatikan pengeluaran dan pendapatan ini harusnya pendapatan itu lebih besar daripada pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Teman-teman tidak akan bisa melakukan investasi ketika pengeluaran teman-teman ini lebih besar daripada penghasilan. Jadi perlu diperhatikan, kita harus mengamankan dulu antara penghasilan dan pengeluaran ya. Jadi usahakan penghasilan lebih besar dari pengeluaran, baru kita menginvestasikan. Yang ketiga itu adalah melakukan investasi dengan uang dingin. Mungkin teman-teman sering dengar kata-kata uang dingin ini ya, bukan uang dimasukkan dalam kulkas ya. Jadi uang dingin ini adalah uang yang tidak teman-teman butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Let's say untuk dapur ya, untuk teman-teman gunakan untuk hidup sehari-hari. Uang yang pas-pasan teman-teman gunakan untuk investasi, itu tidak sehat. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini gitu. Jadi gunakan uang yang memang teman-teman khususkan untuk investasi, dan teman-teman tidak mengganggu gugat uang ini untuk investasi. Jadi teman-teman udah punya dana darurat contohnya, teman-teman sudah punya tabungan yang teman-teman gunakan untuk kehidupan sehari dan tidak mengganggu uang investasi tadi. Itu uang dingin. Yang keempat, itu teman-teman harus memiliki maksimal ya, utang itu 30%. Tidak boleh lebih dari 30%. Karena apa? Karena itu akan mengganggu proses investasi. Teman-teman harus memperhatikan ini gitu ya. Akan lebih baik kalau teman-teman tidak punya utang sama sekali, cicilan sama sekali. That's good gitu. Tapi kalau teman-teman punya, ternyata itu lebih dari 30%, tunda dulu, selesaikan dulu utangnya sampai 30%, lalu lakukan investasi. Maka itu akan membuat perjalanan investasi teman-teman akan bisa dibilang cukup lancar kan. Kemudian yang kelima ini teman-teman harus memperhatikan yang namanya investasi yang teman-teman lakukan. Artinya teman-teman perlu pelajari instrumen yang teman-teman gunakan, yang mana yang cocok untuk teman-teman gitu ya. Terus pilih yang mana yang memang teman-teman bisa dan tahu, kuasai. Kalau teman-teman memang benar-benar buta di awal, teman-teman harus ngambil waktu untuk belajar sampai teman-teman punya wawasan, sehingga keputusan yang teman-teman ambil untuk berinvestasi itu tidak salah gitu ya. Jadi itu penting sekali. Misalkan ada instrumen investasi A,
teman-teman pelajari legalitasnya, teman-teman pelajari laporan keuangannya. Kalau ini saham misalkan ya contoh, teman-teman pelajari performanya, pelajari semua yang berkaitan dengan investasi yang teman-teman ingin jalankan. Itu akan mempermudah teman-teman dalam proses investasi tentunya. Kemudian yang keenam, yaitu resiko. Jadi teman-teman harus sadar bahwa ketika kita berinvestasi itu tidak akan lepas dari namanya resiko. Tentu semua hal ada resikonya. Nah, jadi teman-teman harus menanamkan dalam pikiran bahwa ketika berinvestasi tentu ada resikonya. Bagaimana cara memperkecil risiko? Yaitu dengan knowledge, dengan mempelajari, dengan cara memanage resiko juga bisa. Jadi resiko yang besar tadi bisa jadi kecil karena teman-teman sudah mitigasi dengan cara punya pengetahuan, punya wawasan, punya cara, trik supaya bisa memperkecil resiko tersebut. Teman-teman juga perlu mengetahui ya profil resiko teman-teman masing-masing. Jadi ketika teman-teman berbicara tentang resiko, teman-teman tahu seberapa profil risiko teman-teman, apakah high risk, middle, atau low risk ya. Jadi teman-teman harus tahu itu dan bisa memposisikan diri teman-teman di mana harus berinvestasi. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir. Jadi ketika teman-teman sudah oke dari 1 sampai 6 tadi ya, ini saatnya teman-teman untuk memilih mau berinvestasi di instrumen yang mana. Setelah dilewati mempelajari instrumen-instrumen tadi, pilihlah yang mana teman-teman mau berinvestasi sesuai tujuannya tadi ya di awal. Kemudian pilih mau lewat platform mana. Ada banyak platform yang bisa teman-teman gunakan untuk investasi. Jadi semangat teman-teman pelajari, teman-teman mempersiapkan ini sebelum berinvestasi. Oke, itu adalah poin-poin yang perlu teman-teman perhatikan sebelum terjun ke dalam dunia investasi. Pastikan semua 7 poin tadi teman-teman lakukan baru mulai investasi. Oke, begitu saja sharing sedikit tentang investasi hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan insight, dapat pelajaran baru. Jika suka silahkan like dan share ataupun komen di video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe karena kita akan bahas lagi tentang investasi ini di video-video berikutnya. Dan sampai jumpa di next video.